Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari Fokus Grup 3, Manajemen Bisnis Pariwisata, kelas B. Saya Andrew Vito Cayadi. Saya Ramka Azim. Saya Kainunisa Diva Kalista. Saya Cynthia Fatma Bestari. Saya Damin Trisna Sandia. Saya Farah Afifah Salwas. Saya Farani Faiza Zulkifli. Saya Napan Zargi Prabowo. Saya Refari Logifari. Saya Rosimam Prasojo. Saya Habis Agustinus. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita bersama. Aku Putri dari Humas 22. Aku Ayesha dari Humas 22. Oke, kita mau nanya sedikit nih tentang seputar Pancasila di mata Gen Z. Apa yang kalian ketahui tentang hari lahir Pancasila? Pancasila itu tanggal 1 Juni ya, di 1945. Ya, betul. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa yang kalian pikirkan ketika berbicara tentang Pancasila? Oh, Pancasila itu kayak ideologi Indonesia nggak sih? Terus kayak dasar-dasar Indonesia dijadiin 5 jadi Pancasila gitu. Oke, betul, keren. Oke. Ya, sekarang saya bersama Kak siapa? Bima dari perkantoran. Jadi saya mau nanya tentang Pancasila nih, berhubung kemarin itu hari lahir Pancasila ya. Menurut kakak itu gimana sih agar kakak tetap menjaga nilai-nilai Pancasila? Kalau menjaga dalam kehidupan sehari mungkin dari yang baru-baru kita sadari aja, kita lebih ke toleransi antar umat beragama. Toleransi. Ya, jadi ya kita beri satu contoh lah. Kalau ada yang bangun gereja ya nggak usah ribut lah. Ya. Toleransi aja toh. Eventnya juga mingguan, eventnya weekly indoor gitu, nggak usah ribut lah. Kalau sholat Jumat ya udah, kalau jalannya tutup buat sholat Jumat tinggal muter aja, nggak usah ribut gitu. Halo Kak, hari ini aku lagi sama siapa dan dari jurusan apa? Dari jurusan MMA, nama kakaknya semuanya. Oke, aku punya pertanyaan nih buat kakak. Menurut kakak, bagaimana pandangan kakak dapat mengubah Pancasila dalam keberagaman sih? Oke, jadi gini, yang pertama kita harus memahami dasar Pancasila dulu. Pancasila itu ada 5 sila. Yang ada 5 sila berarti artinya kita disatukan oleh satu bahasa yang sama gitu, Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita dalam konteks keberagaman kita harus bisa yang namanya toleransi. Jadi yang saya adaptasi dari Pancasila dalam memandang keberagaman budaya berbangsa itu adalah toleransi. Karena kita tahu sendiri di Indonesia itu tidak hanya ada Islam, agama ada banyak, ada Kristen, ada Konghucu, ada Buddha dan lain-lain. Dan suku sendiri tidak hanya Jawa, tapi ada kayak Sumatera gitu, ada Papua, ada Kalimantan dan lain-lain. Jadi yang saya ambil atau mengubah perspektif saya dari Pancasila adalah kita harus bisa mentoleransi sama warga Indonesia. Gila, keren banget jawabannya Kak. Makasih Kak. Halo, nama kamu siapa dan kamu dari sekolah mana nih? Nama aku Miza dari SMP Negeri 1 Ulari. Nama aku Putri dari SMP Negeri 1 Ulari. Berarti kalian sekolahnya sama ya? Aku mau tanya nih, kan Gen Z bukan? Iya. Oke, kalian di umur berapa kalian tahu Pancasila itu apa? Di umur 6 sampai 7 tahun gitu sih. Kalau kamu? Aku juga 6 sampai 7 tahun. Berarti sama ya? Oke. Aku mau tanya-tanya lagi nih, boleh nggak? Menurut kalian nih, contoh perilaku yang mengamalkan kehidupan sehari-hari kalian sebagai Gen Z itu apa? Kalau kamu apa? Menurut aku kayak mengerjakan tugas sekolah secepatnya gitu loh. Kayak misal tadi dikasih tugas langsung dikerjain di rumah biar gak numpuk gitu tugasnya. Akses gitu. Kalau aku mungkin kan semua anak-anak Gen Z udah punya HP, contohnya aku. Nah, aku tuh suka ngelihat video TikTok itu kayak edukasi, contohnya kayak Kak Jerom, Kak Devon yang bantu nyelesain tugas matematika. Nah, dari HP itu aku manfaatin buat belajar gitu. Keren ya, berarti dia bisa memanfaatkan teknologi sekarang gitu. Terima kasih ya. Dadah. Aku Yasmin dari Arkeologi FIB. Kalau nama saya Asri dari Arkeologi juga.
Oke, makasih ya Kak sebelumnya buat waktunya. Iya. Nah, aku mau nanya-nanya dikit nih sama kakaknya. Kakak tahu nggak kemarin itu 1 Juni diperingati sebagai hari apa? Hari lahir Pancasila. Iya, jadi hari lahir Pancasila. Nah, aku mau nanya dari kakaknya dulu. Menurut kakak, gimana sih peran Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai mahasiswa juga. Oh iya, seharusnya sih jadi dasar dan tujuan falsafah bernegara ya gitu. Cuman makin kesini kok kayaknya Pancasila kebijakan gitu. Jadi kayak kebijakannya tidak berdasar pada Pancasila itu sendiri ya. Contohnya kemarin kita baru nggak kematian sih amit-amit, tapi sangat disayangkan demokrasi dari segi demokrasi atau enggak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak bagi seluruh rakyat Indonesia juga. Jadi kayak ya Pancasila kebijakan. Kalau dari kakaknya gimana? Iya, sama halnya sih mungkin, tapi kalau kasusnya ini kematian demokrasi atau keadilan, yang ini kayak persatuan Indonesia ya, bagaimana dan ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana kita kan di Indonesia banyak banget agama maupun kepercayaan, tetapi ketika ada suatu agama yang sedang melakukan misalnya ibadah, akhirnya mereka diganggu gitu, tidak boleh melakukan, ya dipersekusi, tidak boleh melakukan ibadah di sana, padahal maksudnya untuk di tempat umum mereka pun punya ruang-ruang publik sendiri, jadi tidak seharusnya kita mengganggu agama orang lain, apalagi ini lagi ibadah. Seperti itu sih, harusnya saling menghormati. Oke, nah kalau menurut kakaknya nih, kan kita sebagai Gen Z ya, gimana sih kita menanggapi peran Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari? Gimana kita mengamalkannya seharusnya sebagai Gen Z ini? Kalau misalkan kita kan generasi muda gini, kayak untuk ke arah kebijakan gitu kayaknya susah ya. Tapi yang paling mudah dan bisa dilakuin tuh lakuin dengan sehari-hari gitu. Jangan jadi orang yang rasis, even for a joke, itu kayak jangan deh gitu. Terus habis itu tetap bersikap adil sejak dalam pikiran. Habis gitu jangan semau-maunya, kan kayak demokrasi itu kan harus menimbang apa yang diinginkan oleh banyak orang gitu. Jadi kita cobain bagaimana mengakomodasi itu gitu. Jadi jangan semaunya sendiri kayak gitu sih. Jadi hal-hal yang nilai-nilainya kita pegang dalam kehidupan sehari-hari, bisa dari situ. Ya, makasih Kak jawabannya. Kalau dari kakak mungkin ada tambahan? Iya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kalau dalam praktiknya kayak bermedia sosial ya, kita sebagai Gen Z kan nggak pernah lepas dari media sosial, dari pagi sampai malam pasti kita main media sosial. Mungkin dari media sosial itu, misalnya kalau kita berkomentar terhadap suatu hal yang berbeda, kita tidak boleh menghakimi, seperti itu sih. Apalagi misalnya dengan ketika ada berita mengenai suku yang lain atau mungkin agama yang lain, meskipun mereka berbeda, tapi tidak seharusnya mungkin kita komentar yang negatif gitu terhadap mereka. Salah satunya kita ya harus menjaga etika sih di media sosial. Betul gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Kayak jawabannya keren-keren semua. Jadi berarti intinya kita itu nggak boleh menghakimi suku lain atau agama lain gitu. Kita harus tetap menghargai sesama. Mungkin itu intinya ya Kak. Oke Kak, makasih waktunya ya Kak. Maaf udah mengganggu. Bagi Gen Z, Hari Lahir Pancasila bukan hanya sekedar perayaan historis, tetapi juga momen refleksi terhadap nilai-nilai Pancasila yang bagaimana mengikat bangsa Indonesia. Gen Z memandang Pancasila ini sebagai pondasi moral dan etika yang relevan dalam menghadapi era globalisasi pada saat ini. Selain itu, Gen Z juga cenderung memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan isu-isu yang positif dan juga tentang bagaimana sih Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tetapi merupakan landasan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Pancasila. Semoga nilai-nilainya selalu menjadi panduan dalam membangun bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Marilah kita bersama-sama memaknai Hari Lahir Pancasila dengan memperkuat rasa kebersamaan dan toleransi antar sesama. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Bersama kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari kita rayakan momen bersejarah ini dengan memperkokoh semangat persatuan dan gotong royong. Semoga nilai-nilai Pancasila senantiasa menjadi pedoman dalam membangun bangsa yang berkeadilan dan bermartabat. Dirgahayu Pancasila, dasar negara kita yang mulia. Sekian video dari kami, semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.